segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tidak terasa sudah tanggal 25. Kami menghadapi banyak tantangan, tetapi satu hal, bahwa kami tetap dapat beribadah kepada-Mu dan tetap dapat dikuatkan lewat puji-pujian dan firman-Mu. Karena itu sebentar kami mau belajar firman-Mu, mari layakan hamba-Mu. Roh Kudus bersama hamba-Mu sampaikanlah isi hati Bapa untuk kami anak-anak-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengar, berikan kami konsentrasi yang baik, walaupun kami menyaksikan ini di rumah. Kalau ada kuasa kegelapan mencoba mengganggu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua dengan hikmat, kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara masih ingat minggu lalu pesan firman Tuhan adalah apa? Salah satu intinya Petrus bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Dia bisa berjalan di atas air pada waktu apa? Dia percaya dan dia memperhatikan apa yang Yesus suruh, apa yang Yesus katakan. Dia memperhatikan firman Tuhan, maka dia bisa melihat atau dia bisa mengalami hal yang luar biasa, ya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dengan satu judul atau satu tema, rahasia memperoleh jawaban doa. Jadi rahasia kita memperoleh jawaban doa. Nah, hari-hari terakhir ini orang banyak yang merindukan jawaban doa, tetapi melihat keadaan, ya, bagaimana ada banyak pendeta saja mati, lalu orang mulai bingung, bisakah kira-kira saya kalau berdoa dijawab Tuhan? Pendeta saja banyak yang mati ini bagaimana? Ditambah lagi banyak itu yang namanya apa, apologetik itu, aduh, menghantam kiri kanan, kasih nanti tanggapan ini, tanggapan itu, jemaat tambah bingung, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, lalu bilang, bisakah kira-kira kalau saya berdoa, Tuhan mau jawab doa saya? Lalu ini masalah bukan main ini. Ada yang pengusaha-pengusaha bilang, toko tidak boleh buka. Tapi kan kita harus bayar gaji pegawai, kalau tidak kasihan istrinya tidak makan.
Lalu kita tidak kerja, gimana ya? Kita punya perusahaan juga lagi seperti ini. Nah, itu masalah-masalah yang muncul, berbagai macam masalah. Ada juga yang ya saya disuruh begini begitu ya, naik ojek tidak boleh bonceng orang, cuma boleh antar makanan, tapi kurang orang mau pesan makan karena orang takut nanti yang masak makanan itu sambil dia masak dia batuk-batuk, lalu dia punya air liur terpercik masuk di makanan, waduh orang semua serba takut. Nah, apa yang kita perlu belajar semalam hari ini kita mau belajar tentang apa? Rahasia memperoleh jawaban doa. Buka kitab kita Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kami baca sama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Hanya orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau." Lalu yang menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus padanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus padanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Bartimeus sehingga dia memperoleh jawaban doanya, ya. Nah, dari ayat yang kita baca ini, saudara, ya, saya singkatkan saja karena ini firman Tuhan disampaikan secara online, maka saya kasih tahu saudara ada 3 hal yang kita bisa ambil dari cerita ini. Yang pertama adalah apa? Bartimeus mendengar tentang Yesus, lalu dia langsung percaya. Jadi dalam keadaan menderita, saudara bisa bayangkan kalau orang buta, ya, aduh itu susah sekali. Kalau saudara nggak percaya, coba-coba deh, saudara jalan di rumah saudara, ya, mungkin ada tangga, mungkin apa, tutup mata, berjalan, nggak usah ada orang pegang-pegang, jangan ada orang bersuara, bisa-bisa saudara jatuh dari tangga. Nah, Bartimeus mengalami keadaan yang begitu, semua gelap, tidak ada yang bisa dia lihat. Lalu apa yang terjadi? Mungkin hari itu rame-rame, lalu dia bertanya, ada apa ya kok rame-rame tidak sama hari biasa? Nah, mungkin orang cerita, sebentar ini mau lewat Yesus dari Nazaret. Di mana dia lewat, orang sakit sembuh, buta melihat, tuli mendengar, makan mati belum bangkit. Lalu apa yang terjadi? Bartimeus menjadi percaya. Jadi hal yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Bartimeus menerima jawaban doanya? Yang pertama, dia dengar tentang Yesus dan dia langsung percaya. Banyak orang dengar mujizat, ada yang bilang, itu kan dulu, itu kan Tuhan Yesus zaman dulu, belum tahu betul atau tidak begitu. Nah, kalau sampai begitu, saudara, jangan mimpi deh mengalami sesuatu, ya. Nah, Bartimeus dia dengar tentang Yesus, dia percaya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Bartimeus sehingga dia mendapat jawaban doanya, ya. Yang kedua, Bartimeus tidak hanya tinggal dalam percaya, tapi dia mulai berusaha walaupun ada tantangan yang dia hadapi. Ya, jadi apa yang dilakukan Bartimeus yang kedua? Dia bukan hanya tinggal dalam percaya, tetapi dia mulai berusaha walaupun ada tantangan yang dia hadapi. Ya, berusahanya di mana? Dia mulai teriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang larang dia, ya.
Mungkin ada orang bilang, weh, utang, ribut sekali kau, kau gerak-gerak orang punya telinga sakit. Tapi apa yang dilakukan? Alkitab mencatat, semakin keras dia berseru, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, bagaimana kita pada saat ada tantangan? Ya, apakah kita berhenti berusaha? Jadi kita hanya percaya, tapi kita tidak berusaha. Banyak orang percaya tidak berusaha. Dia percaya, oh saya percaya nanti saya begini-begini, tapi dia tinggal tidak berusaha. 16. Ya, kalau kita membaca Alkitab, kita lihat orang percaya ada keluarganya lumpuh, tapi waktu dia dekat, ya sudah bisa baca itu nanti di Markus 2 ayat 3 sampai 5, ayat 11 sampai 12 ya. Di situ dikatakan apa? Dia bawa orang lumpuh, tapi banyak orang berkerumun. Dia tidak bisa masuk. Lalu apa yang dia lakukan? Dia buka atap, dia manjat ke atas, orang lumpuhnya dibawa ke atas. Lalu apa yang terjadi? Mereka buka atap dan turunkan orang lumpuhnya itu dari atap. Nah, akibatnya apa, saudara yang dikasih Tuhan? Orang lumpuh itu sembuh. Nah, lalu mungkin kita berpikir, itu kan Tuhan Yesus. Kalau murid-murid bisa enggak? Nah, saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10, itu dilakukan oleh murid-murid. Juga termasuk waktu Petrus bilang, emas dan perak tak ada padaku, tapi ada padaku dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Begitu. Nah, itu orang percaya, dia berusaha, dia jalan. Nah, ini di sini lain lagi, mari kita baca ya di dalam Kisah 14 ayat 8 sampai 10. Nah, Kisah 14 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia dulu mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa dia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Nah, orang itu melonjak lalu berjalan kian kemari. Jadi saudara dikasih Tuhan, apakah murid-murid Yesus bisa melakukan mujizat? Bisa, ini buktinya. Nah, syaratnya apa? Waktu dia menyampaikan firman, ya, bayangkan ini orang lumpuh sejak lahir, sangat tidak enak. Tapi apa, dia mendengar, ya, dan percaya. Kelihatan itu kalau orang mendengar lalu percaya. Maka Paulus melihat bisa. Lalu Paulus bilang apa? Berdirilah tegak di atas kakimu. Nah, coba ini orang, dia tidak mau berusaha, dia bilang, emang lu siapa? Saya kan dari kecil sudah berusaha jalan, tidak pernah bisa-bisa. Masa sekarang tiba-tiba kok susah bantu berdiri berjalan? Tapi apa yang telah yang dilakukan? Begitu Paulus bilang, berdirilah tegak di atas kakimu. Dia berusaha dan dia melonjak. Nah, apa yang terjadi? Dia bisa berjalan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita percaya, tapi tidak hanya tinggal dalam percaya, mulai dengan apa? Usaha walaupun ada tantangan. Nah, sekarang yang jadi persoalan hari-hari terakhir ini, ya, ada banyak orang, kalau pegawai negeri, karyawan tetap dan sebagainya, mungkin tidak terlalu masalah dengan adanya PSBB ini. Ya, kenapa? Gaji mereka tetap lancar. Tapi yang menjadi masalah adalah toko-toko yang disuruh tutup, rumah makan yang disuruh tutup. Ya, sementara mereka punya karyawan. Kalau dia biarkan karyawannya tidak terima gaji karena tidak kerja, karena ada ini lagi masalah pandemi ini, keadaan bukan hanya dalam negeri tetapi seluruh dunia. Lalu dengan alasan itu tidak bayar gaji, kan kasihan itu karyawan. Tapi kalau dia tidak ada pemasukan juga, mungkin modalnya pas-pasan sementara dia harus bayar. Nah, itu yang susah juga bagi dia. Nah, ini hal-hal yang begini yang sekarang sedang dialami. Ya, oleh sebab itu, saudara dikasih, saya selalu
menyampaikan kepada jemaat ataupun murid-murid saya, alumni sekolah misi Marturia, apa yang kau bisa kerja. Kalau kita bilang apa yang bisa dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Ya, makanya ya dalam keadaan seperti ini pun kita tetap kalau bisa bekerja, kerjakan. Tetap jaga jarak, jaga ini, jaga itu, kesehatan yang anjuran pemerintah. Tapi kalau bisa dikerja, kenapa tidak? Supaya apa? Kita punya uang untuk membiayai dapur kita. Kalau itu orang dia punya tabungan banyak, dia kaya, dia pegawai negeri atau karyawan tetap, ya bisa saja dia tidak usah kerja. Nah, justru ada sebagian orang yang mungkin dia punya uang banyak, lalu orang yang bekerja dia sentil dengan firman Tuhan lagi, ya. Nah, orang akar jadi cinta akan uang, akar segala kejahatan, dia bilang. Bayangkan sudah PSBB masih kerja, artinya apa? Cinta uang. Nah, yang dimaksud Alkitab itu saking kau cinta uang akan kejahatan, kau tipu orang, kau apa itu. Kalau supaya kita punya dapur menyala, kita kerja, masa itu ya? Memang hidup itu tidak butuh uang. Memang orang hanya waktu pacaran bilang I love you. Hanya I love you. Kan sudah menikah kan, I love you-nya itu jadi punya anak, ya. Nah, masa istri mau makan kita bilang sabar saja, nanti tunggu pandemi selesai baru kau makan kan? Anak mau minum susu bilang sabar saja, tidak usah kau minum, nanti selesai ini virus corona, apa kan tidak boleh kerja, ya hancur rumah tanggamu, mati anakmu, mati istrimu. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang ada orang main cuma-cuma ayat, main hantam sembarangan, ya mesti bijak. Kita mesti bijak, itu lihat sampai di mana, ya. Karena Alkitab bilang apa? Ya, apa yang dijumpai oleh tangan untuk kerjakan. Ya, jadi dalam keadaan seperti sekarang ini mesti kita bijak. Ya, kalau yang kekurangan keuangan supaya dapur kita bisa jalan, kalau kita Tuhan kirim berkat lewat pekerjaan, kerjakan itu. Walaupun kita juga tidak boleh mengabaikan anjuran pemerintah, ya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi itu hal yang kedua, ya. Yang pertama dia dengar tentang Yesus, dia langsung percaya. Yang kedua apa? Dia bukannya tinggal dan percaya, tapi dia berusaha walaupun ada tantangan. Nah, yang ketiga apa yang dilakukan Bartimeus? Tuhan bilang panggil dia. Dia datang. Tuhan tanya dia, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Dia kasih tahu Rabuni supaya aku dapat melihat. Artinya apa, saudara? Doa yang jelas kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang bilang tidak perlu kita doa begitu jelas-jelas. Kan Tuhan tahu kita punya kebutuhan. Jadi kita paling bilang Tuhan, Engkau tahu hari ini aku butuh ini itu Tuhan. Tidak usah kasih tahu butuh apa. Pokoknya kebutuhanku Engkau tahu Tuhan. Maka ya Tuhan pasti jawab. Nah, saya kasih contoh, ada satu pernah terjadi. Ada seorang pemudi, umurnya sudah 35. Lalu dia kepingin sekali, tiap kali ketemu teman, ketemu tante, ketemu om, selalu ada kapan nih kawin-kawinmu? Itu sepupumu sudah kawin, itu teman sekolahmu sudah menikah, itu anak sudah kawin, kau kapan kawin-kawinmu? Lalu dia bilang, Tuhan, saya juga mau kapan saya kawin Tuhan. Nah, orang sudah bilang, kau makanya tidak berdoa. Jadi dia mulai berdoa. Dia bilang, Yesus, besok kalau saya mau ke gereja, Tuhan, saya percaya Tuhan kirim jodoh untuk saya. Siapa yang pertama di depan pintu halaman gereja yang bilang Shalom, berarti itu jodoh yang Tuhan kasih saya. Nah, oke, amin.
Pagi-pagi dia datang di gereja, di pintu pagar gereja mau masuk ke karangan gereja, terus ada yang bilang, "Shalom." Terus langsung dia bilang, "Aduh Tuhan, sudah betul ini Tuhan, Tuhan kirim ini orang, tapi bukan yang model begini saya minta. Masa ini kurus kering kayak orang TBC Tuhan, saya mau itu yang kayak Charles Bronson yang bagus." Nah, ya itu karena apa? Sembarang berdoa, pokoknya Tuhan ini. Nah, Bartimeus, ya Tuhan tanya, "Apa yang engkau ingin aku perbuat?" Dia bilang apa? "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Jadi doanya itu yang jelas. Ya, nah jangan sembar-sembar. Kalau sembar-sembar ya dapatnya begitu, jangan sesat di Tuhan. Begitu. Ini dari ayat yang kita baca ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya bagaimana kita ini bisa mendapatkan jawaban doa kita? Maka sederhana dari pengalaman ayat yang kita baca ini, ya ada 3 hal yang dilakukan oleh Bartimeus. Yang pertama, begitu dia dengar tentang Yesus, dia langsung percaya. Dan yang kedua, dia tidak hanya tinggal percaya, tetapi dia mulai berusaha. Walaupun ada tantangan berat, tetap dia berusaha. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan yang ketiga, saudara, dia beritahu Tuhan Yesus apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi dia memberitahu dengan jelas kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, nah firman Tuhan sangat sederhana. Di dalam kita menghadapi COVID-19 ini, ya, di dalam kita menghadapi tantangan berat, ya, kita sedang menghadapi PSBB, tidak terlalu leluasa kita bekerja dan sebagainya. Sementara kita punya kebutuhan juga tidak ada remnya. Perlu ini kalau siang hari sudah lapar bunyi-bunyi mau minta makan, apalagi kalau punya anggota keluarga banyak. Ya, begitu juga mungkin orang yang ada kredit di bank, ya ada kartu kredit. Nah nanti itu sebentar sudah menelpon. Bagaimana kalau kita belum punya uang? Nanti nelpon bertalu-talu, ya nanti SMS, nanti ini kamu pusing 7 keliling. Nah jadi ada hal yang kita perlu lihat. Bartimeus yang kedua itu usahanya, walaupun ada tantangan dia tetap berusaha. Walaupun ada tantangan, jangan pernah kita ada tantangan kita langsung karena kebetulan kita malas lalu kita tidak mau berusaha. Lalu kita bilang sama istri dan anak-anak, "Kamu minum air saja, tidak ada beras, tidak ada sayur, tidak ada ikan, karena papa tidak boleh kerja. Jadi kita minum air saja." Mungkin 1 hari tahan, hari kedua anak mulai mabuk. Ya. Jadi saudara, ada tantangan apapun tetap harus berusaha. Percaya, usaha, dan doa. Kasih tahu Tuhan Yesus dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita tidak tahu mau bilang apa, kita bilang, "Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kasih yang ini. Semua sudah tertutup jalan sementara kebutuhan ini." Kasih tahu, Tuhan itu Maha Pengasih. Dan itu siapa? Orang yang dirasuh setan di Gadara, dia tidak tahu mau bikin apa, tapi Tuhan datang menyembuhkan dia. Dan orang di kolam Bethesda, waktu pengharapannya yang lain di malaikat yang menggoncangkan air, ya, maka dia 38 tahun nunggu berkepanjangan. Kenapa? Waktu dia mau turun, orang sudah turun duluan. Tapi Yesus kasihan dia, Yesus datang. Jangan lupa kita punya Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hatinya itu, ya, istilahnya itu penuh dengan kasih karunia. Ya, maka kita saudara dikasih Tuhan, lakukanlah itu dengan baik, percaya dia sungguh-sungguh, berusahalah walaupun ada tantangan, dan berdoa, ya, bertalu-talu, kasih tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka kita pasti seperti Bartimeus dijawab doanya oleh Tuhan.
saya dan saudara juga pasti dijawab doanya oleh Tuhan. Ini firman Tuhan untuk saya dan saudara, firman Tuhan yang sederhana. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kadang-kadang kami tidak tahu harus berbuat apa, tapi kami bersyukur bahwa firman-Mu selalu menuntun kami. Karena itu, seperti apa yang dialami oleh Bartimeus di dalam penderitaannya yang berkepanjangan dan amat sangat menderita. Dia mendengar tentang Yesus dan dia percaya sungguh-sungguh. Dia berusaha sungguh-sungguh mendekat walaupun banyak tantangan. Dan dia berdoa, dia memohon dengan satu permohonan yang jelas. Akibatnya dia menerima jawaban doanya. Hari ini, tanggal 25 April, walaupun kami hanya di rumah dalam ibadah online, mungkin kami sedang menghadapi tantangan, mungkin kami sedang menghadapi banyak hal yang susah untuk diutarakan. Tapi firman-Mu menuntun kami percaya waktu kami lakukan 3 hal ini. Seperti Tuhan menolong Bartimeus, Tuhan pasti menjawab doa kami juga. Terima kasih Bapa di surga. Nah, akhir ibadah ini kami buka kedua tangan kami di hadapan-Mu. Sekarang turunlah kiranya berkat yang berlimpah-limpah. Berkatilah anak-anak-Mu yang bekerja, buat lebih hari lebih berhasil, semakin hari semakin berhasil. Hikmat, kuasa, mujizat, tanda-tanda ajaib untuk yang melayani, hikmat kepandaian untuk yang belajar, damai sejahtera yang limpah, kesehatan yang limpah, berkat keuangan yang limpah, berkat rohani yang limpah. Tuhan berikan atas kami dan seisi rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turun kata semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi, memelihara hidup kita. Mulai hari ini sampai maranatha Dia datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya diberkati pelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.